Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Namun alhamdulillah beberapa minggu kemarin tematik 1 telah selesai. Sekarang alhamdulillah kita memasuki tematik tema 2. Di sini tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tentunya di setiap tema memiliki subtema. Nah, di sini bisa kita lihat memiliki 4 subtema ya. Yang pertama, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Subtema 2-nya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Dan keempat, tentang menyayangi hewan. Nah, yang sekarang kita tentunya pasti memasuki materi tentang subtema 1. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, kita memasuki subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tentunya tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya. Kita bisa makan sayur ya, sayur-sayuran. Begitu, itu salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan ya, kemudian jadi bahan baku industri, peralatan rumah tangga, dari pohon-pohonan itu bisa dibuat misalkan dibuat kursi ya, dibuat meja itu bisa. Kemudian dijadikan bahan pakaian, misalkan dari tumbuhan dibuat jadi bahan pakaian. Jadi pewarna alami, misalkan warna hijau. Jadi pewarna alami hijau. Dan kesehatan, tentunya tumbuhan ini memiliki banyak kandungan nutrisi atau dalam sayuran gitu ya, bisa mengandung nutrisi yang bermacam-macam. Kemudian di sini tentang dayu. Ya, ayo membaca. Di sini pembelajaran 1, ayo membaca. Di sini tentang pohon apel yang tulus. Di sini adalah sebuah cerita. Bisa kalian baca dulu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu. Ya, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih, hanya dimanfaatkan saja gitu ya, diambil rantingnya aja. Akhirnya laki-laki itu pun kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua.
Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Ya, akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, di sini boleh kalian isi sesuai cerita di atas ya. Di sini nomor 1, siapa teman pohon apel? Si laki-laki tadi ya. Kemudian apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Tentunya sangat bahagia. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apel itu memberikan dahannya untuk dibuatkan rumah. Ya, nanti kalian isi dan jangan lupa dibantu bimbing oleh orang tua, gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah gambar. Ayo berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Ya, rencananya akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, di sini ada gambarnya. Bisa diperhatikan, dibuka bukunya halaman pertama tentunya ya. Ini halaman 6. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Ya. Jadi yang kotak pertama itu ada 35 daun, yang di kotak kedua ada 15 daun. Jadi jumlahnya 50 daun. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Dayu ingin tahu jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, misalkan ditukar. Kan tadi di kotak pertama 35, di kotak kedua 15. Tapi kalau ditukar, di kotak pertama 15, di kotak kedua 35. Tetap enggak hasilnya 50? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering, gitu ya. Jadi sejenis perjumlahan namun dengan hasil yang sama. Nih, di sini 35 tambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50, sama. Jadi 15 jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Hasilnya itu aja gitu ya. Kita bisa coba pada jumlahan yang lain, yaitu bisa kalian lihat 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Tapi kalau dibalik gimana? 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan kebalikannya. Jadi sama aja, itu aja gitu ya. Nah, nanti latihannya boleh dikerjakan. Gitu ya. Nah, mungkin di sini ada ayah bernyanyi. Ini dilewat dulu. Sekarang anak-anak semua fokus pada
pembelajaran yang tadi yang telah Ustazah paparkan ya. Kemudian ini ada tentang penjumlahan gitu ya, tentang penjumlahan bilangan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan boleh WhatsApp Ustazah ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.